Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 75. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ardi, tanda-tanda keagungan kami, kata Allah, yang terdapat di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin, dan kami perlihatkan kepada seluruh langit dan bumi tadi kepada Nabi Ibrahim, ya. Agar apa? Agar Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin, ya. Agar Nabi Ibrahim tadi menjadi orang yang yakin. Maksud malakut, maksud daripada alam malakut adalah alam kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada alam malakut, alam jabarut, ya. Kalau kita ini berada di alam bumi, alam yang setelah dari rahim seorang ibu. Jadi ada alam rahim, alam kubur, alam malakut, alam jabarut, alam ilahiyah, ya. Alam ilahiyah, ya. Itu tidak ada seorang pun yang bisa menembus kepada alam malakut itu, ya. Ya, itu tak tanda kebesaran alam, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan orang-orang ahli, alam malakut itu adalah alam hanya dibaca dengan asma Allah, ya, dengan asma Allah. Nah, jadi hapuslah keberadaan semua kecuali hanya terlihat ismah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Terlihat daripada ismah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu perlu kita memahami daripada hakikat yang disebut orang Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita pahami, ya. Kenapa harus kita pahami? Supaya kita bisa mutabaah secara zahir dan mutabaah secara batin, ya. Dengan apa cara memahami itu? Ya dengan cara tauhid, ya, dengan cara tauhid. Tauhidnya bagaimana? Yang disertakan dengan yang disebut dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hanya itu yang bisa menempuh, menyeberang, ya, rahasia ke alam akhirat. Maksudnya apa? Hanya itu yang bisa membawa kita kepada keselamatan akhirat. Ini dengan tauhid itu. Tauhid yang mana? Tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di antaranya tauhid yang membawa fana kepada Allah dan baka dengan Allah, ya. Fana dengan Allah
dan baqa dengan Allah. Syekh Arsyad Al-Banjari fana 3 kali, baqa seterusnya. Jadi baqa seterusnya. Jadi dia mun fana salawasan dalam saat ini, zaman sekarang ini, itu mungkin 100.001 ya. Kita contohkanlah seperti Abdul Hamid Abulung, seperti Syekh Siti Jenar, itu orang yang fana ya, yang fana fana ya. Nah zaman sekarang nih kebanyakan fananya fana ulah-ulahan ya, fana ulah-ulahan ya, kada dari proses dari bawah ya. Itu. Jadi rasa fana kepada Allah, rasa baqa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, sebelum itu kita harus melihat, memahami tentang hakikat tauhid ya, hakikatnya, hakikat tauhid itu. Hakikat tauhid adalah sebagaimana kita dulu pernah mengatakan bahwa ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar ya, sesuai dengan hukum syara, dengan hukum fikih 13 rukunnya ya, Allahu Akbar. Tapi hakikatnya kita tetap memahami tidak akan mampu mengucapkan Allahu Akbar, tidak mampu mengangkat tangan kecuali atas izin Allah. Itu tauhid katanya. Mana letaknya? La haula wala quwata illa billah. Oh, rupanya kita ini hamba yang dhaif, yang lemah, yang hina. Nah, ini ngarannya sudah masuk antara tauhid dengan Nur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hamba nih yang berdiri. Nah, itulah pertemuan dengan wajah Allah dalam keadaan fana. Pertemuan dengan wajah Allah dalam keadaan fana. Fana, kita hilangkan sifat basyariah tadi, yang kita hina, yang kita lemah, yang kita dhaif, yang kita tidak punya kekuatan apa-apa, itu fana sudah. Yang ada hanya kebesaran Allah. Itu terkandung di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita masih merasa kita punya kekuatan, merasa kita punya ilmu, merasa kita punya ibadah itu dengan kekuatan kita, itu bukan fana katanya ya, itu bukan fana. Nah, kita hilangkan kekuatan diri yang ada pada kita, baru kita merasa fana. Makanya la haula wala quwata illa billah. Wahai Adam, engkau tidak bisa mengangkat tangan, engkau tidak bisa sujud, engkau tidak bisa berdiri, engkau tidak bisa i'tidal, kecuali semuanya adalah atas pertolongan Allah. Nah, rasa inilah itu yang disebut fana. Jadi kalau sudah dalam keadaan fana, maka pada waktu itu Allah menyatakan haknya. Lalu Allah menyatakan haknya. Mana haknya Allah yang terlihat? Izmah Allah yang terlihat, kebesaran Allah yang terlihat. Kita bisa berdiri, kita bisa mengangkat takbir, kita bisa memasang niat. Yang kelihatan hanya haknya Allah. Itu yang harus kita pahami ya, yang harus kita pahami dalam ibadah ya. Ya, haknya Allah yang kita lihat ya. Nah, kemudian setelah kita waktu itu merasa bahwa Allah menyatakan haknya pada kita, pada siapa? Pada tubuh dan jasad kita, pada tubuh dan jasad kita. Kenapa? Karena Allah melimpahkan kepada makhluknya, kepada kita manusia, nikmat yang macam-macam. Ada nikmat nafas, ada nikmat akal, ada nikmat penglihatan, ada nikmat pendengaran, ada nikmat kekuatan, dan lain-lain sebagainya. Itulah haknya Allah. Nah,
ini ngarannya sudah fana. Namun sudah macam itu, siapa yang dilihat? Berarti Allah menzahirkan, menampilkan daripada haknya tersebut. Ya. Ini sedikit aja. Kalau inya menganggap bahwa aku nih Tuhan, nauzubillah. Iya. Kalau inya menganggap kekuatan inya, syirik billah. Nah, mana andaknya? Nah, inilah antara syariat dan hakikat. Inilah mutaba'ah zahir dan mutaba'ah batin. Mutaba'ah zahir jalan, mutaba'ah batin jalan. Baru dia selamat. Kalau inya menganggap bahwa di dalam tubuhnya ada kekuatan itu daripada Allah Ta'ala mengaku, maka otomatis dia menganggap Allah itu bertempat pada jasad si manusia, ya, padahal Allah tidak bertempat. Nah, inilah tauhid yang membentengi itu, ya. Ya. Lalu kemudian Allah tidak menampakkan haknya pada tubuh manusia, maka si manusia tadi, kita tadi wajib menyambutnya dengan rasa la haula wala quwata illa billah. Kita menyambut dengan rasa la haula wala quwata illa billah. Jadi emang sudah demikian, nang terlihat yang berlaku pada si hamba itu haknya Allah. Makanya kita jangan merasa ibadah banyak itu sudah harap. Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad dan Sanaksiden berisi putri perempuan. Imam Ahmad selalu takzim kepada Imam Syafi'i, sehingga anaknya pengen sekali melihat Imam Syafi'i ini kayak apa sebenarnya Imam Syafi'i ini, cuman hanya telinganya yang mendengar nih. Datanglah Imam Syafi'i, sudah makan-makan, kemudian Imam Syafi'i guring. Si anak Imam Ahmad tadi melihat apa sebenarnya nih kelebihan Imam Syafi'i ini, karena abahnya selalu bercerita Imam Syafi'i ini, keagungan Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i bangun, makannya lahap, kemudian tidur enggak sembahyang tahajud enggak sampai ke subuh. Jadi ibadahnya enggak ada. Jadi si anak tadi itu ragu kepada apa yang didengar selama ini, kepada apa yang disampaikan oleh Ahmad abahnya. Lalu pada saat terakhir berpisah, maka si anak tadi bertanyalah kepada abahnya, apakah benar Imam Syafi'i itu yang menjadi tamu kita, yang pada kita sama-sama makannya banyak luar biasa, kemudian malam kada bangun beribadah, ya. Apakah itu Imam Syafi'i? Ujar abahnya, ya memang Syafi'i. Kok kenapa macam itu tidak sama dengan kenyataan yang diberitakan? Lalu Imam Syafi'i sebelum berangkat itu menjawab pertanyaan daripada putri Imam Ahmad. Menjawabnya kemana? Kepada Imam Ahmad. Ujar Siden, kenapa aku makan banyak? Karena aku makan banyak ini adalah makanan yang disiapkan untuk Imam Syafi'i adalah obat. Karena dia obat, maka aku banyak-banyak memakan obat itu. Maksud obat itu apa? Karena makanan itu halal. Makanan itu 100% halal, jadi Imam Syafi'i, makanya aku berhemat makan itu karena halal. Yang kedua, kenapa aku kada bangun guring, kada bangun untuk ibadah kepada Allah atau salat tahajud dan lain-lain? Ujar Imam Syafi'i, yang menghalangi aku salat tahajud itu karena di hadapanku didatangkan oleh Allah Ta'ala ribuan hadis, sehingga aku terhalang untuk bangun melaksanakan ibadah kepada Allah. Ribuan hadis
di hadapan mata melihat membaca sampai ke subuh. Dari mulai setelah Isya sampai ke subuh. Imam Syafi'i salat Isya makanan langsung berapa? Sampai ke subuh. Pertanyaan yang ketiga, kenapa Imam Syafi'i itu sembahyang kada berwudu? Ujar Imam Syafi'i, bagaimana aku berwudu? Dari mulai membaringkan diri ini sampai kepada subuh, sekejip pun aku tidak tidur, sehingga saya langsung ibadah bersama-sama dengan Imam Ahmad. Artinya apa? Wudu Imam Syafi'i Isya sampai kepada subuh, artinya sidin kada batal. Nah, sebab itulah makanya kata Imam Syafi'i, 3 hal itu yang aku lakukan pada imam di rumah Imam Ahmad ini. Maka mengertilah putri Imam Ahmad, ini rupanya Imam Syafi'i yang luar biasa. Itu contoh bahwa orang yang melihat haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syafi'i ya, makanya wajar kita bermazhab Syafi'i itu luar biasa ya. Kayak komputer, hadis di mata ya, pernah hadis 1, 2, 3 hadis sampai ribuan hadis malam itu yang dibayangkan, yang dilihatkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya orang yang melihat haknya Allah. Jadi wajib kita menyambut dengan rasa la haula wala quwata illa billah. Jadi haknya Allah. Jadi berlakulah hak Allah semata-mata, dan pada saat itu kita sebagai hamba Allah sudah menyeberang ke alam ghaib. Itu dengan tauhid, menyeberang ke alam ghaib. Itu ngaranya lewat alam lewat, semuanya lewat. Ya. Ketika itu si hamba tadi tersebut sudah kembali kepada asal. Mana asalnya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu kembali kepada asal dulu. Apanya? Di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Nah, ini apa namanya? Di zaman azal itu seolah-olah kita, Allah berkata kepada khitab Allah Ta'ala sama dengan assalamu alaika ya, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh ya. Kan assalamu alaika, ka itu harful khitab, karena ada batasnya antara kita dengan apa? Ka ayyuhan nabiyyu, siapa tuh? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama dengan alastu birabbikum, ujar Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab pada zaman azali, qalu bala syahidna, bahwa engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nah, itu katanya orang yang sudah melihat haknya Allah dalam jasad si hamba tadi, maka orang itu menembus alam gaib terus sampai kepada alam azal. Nah, makanya Imam Syafi'i, Sayyidina Ali apabila beribadah, burung aja behinggap burung. Kenapa? Karena saking husuknya, sangka burung ini tunggul. Nah, begitu saking husuk ya. Ini orang ini yang harap beribadah. Namun kita nyamuknya betapa. Nah, Allah telah membuka hakikat yang menyelamatkan, yang melenyapkan segala kesamaran. Kesamaran apa? Hijab. Ya, hijab ya. Dilihatkan oleh Allah dengan mata hati nurani katanya, dengan mata hati. Kepada apa? Kepada malakutas samawati wal ardi. Jadi Allah melihatkan itu kepada Nabi Ibrahim akan rahasia alam-alam malakut tadi. Alam kebesaran Allah ya. Nah, demikianlah nur yang diturunkan Allah ke dalam hati. Nur tadi diturunkan Allah ke dalam hati untuk apa? Menerangi makna isim Allah dan sifat Allah itu tadi ya. Jadi kita sudah menerima nur itu, sudah menerima nur itu, tapi banyak sedikitnya aja, banyak sedikitnya aja. Nah, yang ke dalam hati itu nur, itulah yang menjadi tawajuh kepada Allah, tawajuh hamba kepada
Allah. Inni wajjahtu. Inni wajjahtu. Ini sesungguhnya aku wajjahtu, tawajjuh kepada Allah. Wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Menghadapkan wajah kepada yang menjadikan langit dan bumi. Nyatanya tawajjuh kepada Allah. Lalu amun sudah tawajjuh kepada Allah, kelihatanlah tiap-tiap alam ini apa saja yang kita lihat sudah kelihatan disebabkan diterangi oleh nur tadi. Melihat bumi yang luas, tawajjuh ilallah. Kenapa kita bisa membaca tawajjuh ilallah? Karena sebab nur yang Allah berikan, masukkan, siramkan ke hati seorang manusia, seorang hamba tadi. Lalu dia bisa membaca alam-alam musyahadah, alam-alam syahadah ini. Amun inya kada rawa, amun kita kada rawa, tidak bisa kita melakukan hal yang seperti itu kecuali yang sudah diberikan oleh Allah kepada hati kita, ya. Diterangi oleh nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang dinamakan, yang disebut dengan zauq atau zauqiyah. Zauq namanya. Nah, namanya zauq. Ya, jadi nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang disiramkan kepada hati seorang mukmin, itulah yang namanya zauqiyah. Bahasa kita rasa. Jauh orang rasa, ya, rasa di dalam. Tapi merasa di dalam kada diilmui, kada ditauhid itu ngaleh susah. Hanya rasa aja. Zauq itu adalah bahasa Arab, ya, bahasa kita rasa. Nah, merasa ini tadi adalah hati nurani. Itulah nur yang disiramkan oleh Allah kepada seorang mukmin. Ya. Merasakan inya, mentalaah alam, semuanya itu dibuka, kan ada hijab lagi dibuka oleh Allah apabila kita membaca alam dengan nur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut di dalam kalimat setelah mendengar azan, ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatar rafi'ah. Ya Allah, semoga engkau datangkan nur Rasulullah sebagai penghubung untuk mencapai derajat yang tertinggi, ya. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah penghubung ataupun wasilah, ya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, ini dalilnya bahwa tawassul itu adalah bukan sesuatu yang bid'ah, ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat Allah menyediakan, Allah telah menyiapkan kenaikan makam, ya, makam yang satu kepada makam yang lain, makam yang satu kepada makam yang berikutnya. Ini Allah menyiapkan, ya. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang langsung lewat sebelah dalam jiwa hamba manusia, ya. Jadi Allah menurunkan dari sebelah dalam jiwa manusia, menuntun apa? Berupa cahaya, yaitu nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad itu dibentuk kepada dua bentuk, bentuk zahir dan bentuk batin. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa nur menghilangkan syirik dari segala ibadah. Nur menghilangkan syirik daripada segala macam bentuk ibadah.
Apaman syarahallahu sadrah lil Islam fahuwa ala nur min rabbih. Ya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Sama dengan orang yang membatu hatinya daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi celaka orang yang apabila tidak zikir, ingat hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia. Nah, jadi bahasa lainnya kita melihat dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Allah beriman terhadap Muhammad, berarti Allah berkhitab terhadap nurnya sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Kepada siapa Allah berbicara? Kepada Muhammad. Jadi khitab Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu kita mengetahui bahwa tiada lain, maknanya bahwa dengan Nur Muhammad kita mengenal Allah yang Esa, Allah yang satu, Allah yang ahad, dan seterusnya. Ini sekedar kita memahami dulu tentang yang disebut dengan Nur Muhammad itu, ya. Apa manfaatnya nanti supaya untuk memahami ini kita mudah-mudahan karena belajar tauhid dulu dari awal, ya. Tauhid dulu. Nah, ini karena yang menjadikan tauhid itu lurus, ya. Supaya tadi sandal orang jangan sama sandal kita, bini orang jangan sama bini kita, supaya tauhidnya lurus, ya. Amun tauhidnya kada lurus bisa kayak itu ya. 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 Ya, itu hakikat Nur Rasulullah itu perlu kita pahami, ya. Ya. Jadi Nur menghilangkan syirik, Nur menghilangkan semuanya kesia-siaan, ya. Nur yang membuka hijab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita sedikit memahami bahwa hakikat niat yang dulu di dalam fikih adalah muqtarinan BPL, bersamaan dengan perbuatan. Niat bersamaan dengan perbuatan. Perbuatan itu adalah zahir. Niat adalah rukun qalbi batin. Ini hakikat niat. Nah, hakikat tauhid ya seperti itu pemahamannya. Nah, maka tauhid ini harus benar-benar dipahami agar kita memahami pelaku ibadah itu dari sebelah dalam. Itu ngarannya tauhid. Nah, ini yang harus kita pahami yang disebut dengan hakikat. Nah, kalau dalam pandangan tauhid, sifat ma'ani dimaknawiyahkan kepada hamba itu dalam pandangan tauhid. Nah, maka oleh karena itu semua gerak kita ini kada terlepas daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamnya, geraknya, tidurnya, bangunnya tidak terlepas daripada kebesaran izmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dalam pandangan kita. Nah, ini yang harus kita musyahadahkan. Tadi kita melihat gunung yang besar, melihat alam yang luas, kemudian melihat berbagai macam bentuk. Yang kita lihat adalah dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Karena kita sudah mempanakkan diri kita. Diri kita ini tidak ada apa-apanya, hamba yang lemah, yang daif, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bersuara, tidak berkuasa, dan seterusnya. Itu namanya la haula wa la quwwata illa billah. Ini tahap awal.
Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Dayyan ya Burhan ya Sultan ya Badi'us samawati wal ardi ya Dzal jalali wal ikram. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.